Kita akan membahas tentang apa itu relay, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana cara membaca spesifikasinya. Silakan teman-teman simak video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip-skip agar teman-teman bisa paham apa itu relay dan bagaimana cara kerjanya. Di depan kita ini terdapat dua buah relay. Di sini relay Omron yang AC dan ini Omron juga yang DC. Relay adalah sebuah komponen yang bekerja berdasarkan medan elektromagnetik. Dari mana datangnya medan elektromagnetik ini? Jadi dua elemen penting dari sebuah relay yaitu ada coil dan juga kontak. Nah, coil yang diberi tegangan baik itu AC ataupun DC sesuai dengan spesifikasinya, maka coil tadi akan menghasilkan sebuah medan magnet. Medan magnet tadilah yang akan menghasilkan magnet yang akan menarik sebuah kontak dari relay itu sendiri. Nah, untuk jumlah kontaknya biasanya dalam setiap relay berbeda-beda, ada yang 2 kontak, ada yang 4 kontak, dan lain sebagainya. Dan semua kontak itu akan ditarik secara bersamaan ketika coil itu mulai aktif atau mengeluarkan medan magnet. Nah, di sini dua buah relay ini untuk yang AC dan DC seperti pada fisiknya ini terdapat 8 pin. Kalau yang DC ini yaitu terdapat 14 pin. Nah, yang ngebedain bukan cara kerjanya dan bukan juga karena ini AC dan DC, ini yang DC lebih banyak, bukan. Jadi banyaknya terminal atau juga kaki yang ada pada relay itu tergantung dari banyaknya kontak. Nah, di relay yang ini, relay Omron, di sini saya menggunakan Omron. Dan ini juga menggunakan Omron. Nah, untuk relay yang ini terutama, yang ini terdapat 2 buah kontak. Jadi ketika coil bekerja yang ketarik adalah 2 kontak. Dan untuk di yang Omron ini, yang DC ini, yang DC ini terdapat 4 kontak. Nah, jadi sebenarnya perbedaan dari dua relay ini hanyalah pada tegangan kerjanya, yaitu di coil ini AC, dan untuk yang ini tegangan kerjanya di DC. Dan yang membedakan adalah di sini 2 kontak, yang di sini adalah 4 kontak. Nah, sekarang bagaimana cara kita membaca spesifikasinya? Nah, di sini sebenarnya untuk relay ini bisa dicabut dari soketnya. Nah, teman-teman perhatikan lagi kalau misalnya membeli sebuah relay, dipastikan soketnya itu sama gitu. Untuk yang 8 kaki, di sini juga gunakan yang 8 kaki gitu. Dan di sini untuk yang 14 kaki, maka di sini soketnya harus yang 14 kaki. Jadi harus disesuaikan. Nah, bagaimana cara membaca spesifikasinya? Sebelumnya kita baca spesifikasi coilnya dulu. Nah, biasanya untuk relay yang seperti ini, yang apalagi yang Omron, biasanya ininya bening gitu. Bening. Nah, di dalamnya itu di coilnya biasanya ada tulisan tegangannya. Nah, itu. Di dalamnya. Di dalamnya ada 220 sampai 240 VAC. Itu untuk coilnya. Nah, di sini untuk yang DC, di DC di coilnya di dalamnya terdapat tulisan 24 volt DC. Seperti itu. Nah, apa jadinya jika coil DC diberi sumber tegangan AC, maka coilnya akan rusak atau akan terbakar. Kalau dengan yang AC ini diberi tegangan DC, maka sebenarnya nggak jadi masalah gitu, karena tegangannya kecil dan speknya lebih tinggi. Walaupun memang ada perbedaan antara AC dan DC, tapi kalau misalnya yang AC diberi tegangan DC, biasanya nggak terjadi masalah yang serius dan biasanya nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau yang DC diberi tegangan AC, maka ini akan terdapat masalah serius dan biasanya akan rusak gitu coilnya. Dan selanjutnya bagaimana cara membaca kontaknya? Nah, kontaknya itu jadi terbagi 2 antara coil, tadi tegangan coil, dan sekarang untuk kontaknya dia bisa dialirin arus apa. Nah, di sini ada tulisan. Di sini, ini ada gambar kontak. Nah, ini ada tulisan untuk AC itu 5 ampere 240 VAC, dan untuk DC itu 5 ampere 28 volt DC. Nah, itu untuk kontaknya. Nah, berarti kita udah dapat spesifikasi dari relaynya seperti apa, dan kita mesti tahu gitu cara wiringnya seperti apa agar tidak salah untuk menentukan arus yang masuk kepada terminal-terminal dari relay itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk yang ini sama, bisa dilihat di sini ada gambar kontak. Nah, di sini tulisannya juga 5 ampere 24 volt AC dan 5 ampere 28 volt DC. Nah, jadi ini adalah tegangan maksimal dari kontak
yang ada pada relaynya. Nah, seperti di gambar ini. Ini adalah gambar yang tadi AC yang 8 kaki. Nah, ini adalah yang ini 8 kaki, dan yang ini adalah yang 14 kaki. Nah, jadi yang tadi kita sempat jelaskan, nah ini adalah kaki koil. Bisa diperhatikan, setiap relay itu pasti ada koilnya. Ketika koil ini bekerja, maka kontak-kontak ini yang ketarik. Nah, ini 12 sebagai komnya atau sumber yang mau kita masukkan kepada beban, entah itu lampu, motor, atau apapun itu. Nah, jadi 12 ini normalnya jika koil ini tidak bekerja, 12 akan ngalir ke 4. Ngalir ke 4. Jika mau hidupin yang ngalir ke 8, maka koil ini harus bekerja. Koil ini bekerja, maka 12 dan kontak yang ini akan berpindah ke sini. Karena dia menghasilkan medan elektromagnetik. Medan elektromagnetik inilah yang menarik kontak ini. Dari sini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini dalam waktu yang berbarengan. Nah, jadi ketika ini hidup, 12 ini bisa ngalir ke 8. Dan itulah bagaimana cara kerja sebuah relay gitu untuk menghidupkan suatu beban menggunakan relay. Nah, ini berlaku juga untuk yang di sebelah sini. Jadi dasarnya kontak-kontak ini itu hidupnya berbarengan. Kalau ini mati, ini mati. Kalau maksudnya kalau misalnya koil ini tidak bekerja, berarti 12 ngalir ke 4, 9 ngalir ke 1. Kalau ini hidup, 9 ngalir ke 5 dan 12 ngalir ke 8. Dan begitu juga untuk yang ini. Jadi konsepnya sama aja. Ketika koil ini bekerja, 12 ini akan ngalir ke 8, 11 ngalir ke 7, 10 ngalir ke 6, dan 9 ngalir ke 5. Jika koil nggak dapat sumber, maka 12 ya ngikutin yang pada gambar ini. Ini adalah gambar di posisi tanpa tegangan yang masuk kepada koil. 12 ngalir ke 4, 11 ngalir ke 3, 10 ngalir ke 2, 9 ngalir ke 1. Nah, itu adalah cara membaca spesifikasi dari relay itu sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana cara wiringnya? Di sini kita akan jelaskan dulu untuk kode-kodenya. Nah, jadi di terminal-terminalnya itu terdapat kode-kode. Di sini ada sebuah gambar kerja dari relay itu sendiri, dan ini adalah angka-angka yang mesti kita wiring. Nah, di sini ada kan 13, 14, 12, 8, 4, 9, 5, 1. Kita lihat di relay yang ini. Nah, biasanya di sini ini ada 14, ada 13, 9, 5, dan juga 1 di atas. Dan ini juga ada 12, 8, dan juga 4 yang di paling atas. Jadi ini adalah gambarnya sama yang ada di kertas tadi. Bisa diperhatikan 13, 14. Nah, ini untuk yang 13, 14 biasanya ada tulisan plus atau juga minus, dan itu biasanya berlaku untuk yang DC gitu. Tapi untuk yang AC, karena ini yang AC, jadi sebenarnya 13, 14 ini nggak apa-apa gitu kebalik. Mau 13 fasa, 14 netral itu nggak jadi masalah. Kebalik juga nggak jadi masalah. Karena plus minus ini sebenarnya diperlakukan untuk yang DC, tapi di relay Omron yang MB2N ini 13, 14-nya semuanya ada plus minus. Seperti itu. Jadi 13, 14 ini dimasukin fasa netral, dan 12, 84 itu menyesuaikan pada kebutuhan teman-teman. 12 mau dikasih sumber AC atau DC juga nggak jadi masalah, tergantung dari bebannya. Bebannya mau dipasang AC atau juga DC. Nah, jadi seperti itu. Di sini udah ada tadi angka-angkanya, dan di soketnya juga ada angka-angkanya. Nah, di sini ada tulisan 14, di sini 13, di sini 12, di sini 9. Nah, ini juga ada semua nih tulisannya 8, 5, 4, di bawah 4, dan sini 1. Nah, jadi di relay itu ada 2 yang mesti kita baca, yaitu di relaynya sendiri dan juga di soketnya agar nggak salah. Nah, jadi udah kebaca di sini. Berarti di sini cara wiringnya adalah 14, 13 ini adalah untuk koilnya, 12, 9 ini adalah untuk komnya. Nah, ini 12 untuk komnya, 8 itu untuk yang NO di sini 8, 5 itu untuk yang NO juga kontak 2, dan 1 untuk yang NC di sini, dan yang 4 NC juga itu di sebelah sini. Nah, itu berlaku juga untuk yang relay ini gitu. Jadi sama-sama aja, mau relay apapun itu pasti ada spesifikasi yang perlu kita ketahui, dan cara pembacanya adalah seperti itu. Dan ini sama ada tulisannya semua nih. 4, 13, 4, 14, 13,
12, 11, 10, 8, 6, 7, 6, 8, 7, 6, 5, 1, 3, 1, 2, 3. Nah, jadi sama seperti itu. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini karena DC, jadi ini nggak boleh dibolak-balik. Jadi harus menyesuaikan standarnya. Nah, jadi LED yang ini nggak boleh dibolak-balik. Untuk yang 14 itu wajib plus, dan untuk yang 13 itu wajib minus. Kalau misalnya kebalik nggak akan hidup gitu. Dari LED dia nggak bisa dibalik polaritasnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi intinya seperti itu untuk cara pembacaan spesifikasinya. Mungkin bisa dipahami, dan di video selanjutnya akan kita bahas bagaimana cara wiringnya. Tadi kan teman-teman udah mengetahui nih cara kerja dari coilnya, bagaimana ini coil mendapat sumber, menghasilkan medan elektromagnetik, menarik kontak, dan pin-pin ini harus dibaca lagi di terminalnya. Jadi ketika ini 14-13 by coil, maka dia wajib masukkan ke sini yang udah ada tulisan-tulisan addressnya gitu, address dari relay itu sendiri. Pin yang masuk ke dalam sini kan ini akan langsung ngedirect ke pin-pin yang ada di terminal yang ada di soket ini. Nah, jadi nggak boleh salah gitu. Kalau misalnya ada salah aja satu, pasti ada problem yang akan terjadi. Nah, jadi seperti itu cara kerja. Jadi intinya adalah mau relay apapun itu sama aja cara kerjanya. Dia bekerja berdasarkan medan elektromagnetik. Dari mana datang medan itu? Ketika coil atau lilitan itu mendapatkan sumber sesuai spesifikasinya. Ketika dia udah ada medan elektromagnetiknya, maka kontak-kontak yang ada di relay ini atau apapun itu, merek apapun itu, maka dia akan ketarik dan NO-nya akan terhubung antara COM dengan NO-nya. Dan pada kondisi normal tanpa tegangan, yaitu dia akan masuk kepada yang kontak NC atau yang ini. Nah, seperti itu. Seperti namanya aja, NO ada normally open, berarti dalam kondisi normal dia kebuka. Kebuka dalam listrik itu artinya nggak kehubung ya. Nah, seperti ini. 8 ke 12 ini disebut NO. Karena dia dalam kondisi normal, normally open, dia kebuka. Nah, yang ini ketutup. Kenapa dinamakan normally close? Karena dalam kondisi normal dia udah ketutup. Berbedanya kalau kita pembahasannya dengan fluida, air atau juga angin. Kalau NC itu artinya nggak bisa terhubung, tapi kalau misalnya NO itu bisa terhubung. Tapi kalau di listrik, yaitu kalau misalnya NC itu terhubung, kalau NO enggak gitu dalam kondisi normalnya. Oke, mungkin itu aja teman-teman mengenai apa itu relay dan bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana cara membaca spesifikasinya. Untuk di video selanjutnya akan kita bahas bagaimana cara mewiring sebuah relay yang benar. Dan jika dirasa masih belum paham, silahkan putar ulang aja video ini. Dan jika dirasa teman-teman masih belum paham juga, silahkan aja berikan kritik, pertanyaan, atau juga saran di kolom komentar. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan like video ini. Dan untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Ana Elektro.